masjid ngaji itu iya, tetapi yang lebih mudah selama kita tidak maksiat itu kita ibadah. Nah karena itu sudah banyak tuntunan tentang ibadah, mau ibadah yang monggo atau ibadah yang berat, ringan, wajib, sunnah, surah makan, makruh, jaiz dan seterusnya. Tapi ujungnya kita di dunia ini sementara, semua pasti akan mati. Suatu saat ketika karena Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mau meninggal itu ditungguin sama malaikat Jibril dan Israel juga datang. Kelihatan Nabi itu agak sedih. Lalu ditanya sama Jibril, apakah engkau ya Muhammad sedih karena kau meninggalkan umatmu? Bukan. Saya sedih pertama kalau melihat engkau Jibril, tugasmu padaku adalah menyampaikan wahyu sebanyak Al-Quran yang nantinya tersusun menjadi 40 juz. Dan ini sudah selesai. Sehingga tugasmu yang 40 juz sudah selesai. Tugasmu apa? Kan pensiun selesai, nggak ada tugas sudah. Oh ada. Saya dibalikkan lagi ke bumi. Di antaranya ada 10 tugas saya. Yang pertama, mengangkat dari bumi itu yarfa'u barakati minal ard. Yang pertama saya akan menarik segala hal yang namanya berkah. Jadi barokah itu mulai ditarik. Itu yang pertama. Berkah itu apa sih? Berkah itu intinya orang yang melakukan berkah itu tidak berharap apa-apa. Di situ ada ikhlas, ada syukur, ada sabar. Kalau misalnya diuji tentang sedih, ketika dia pangkatnya sabar, itu rujukannya dia rojak. Pangkatnya sabar itu berharap. Tapi kalau sudah namanya dia naik menjadi pangkatnya mendapatkan sesuatu, itu pangkatnya syukur. Syukur itu biasanya pangkatnya, levelnya itu alhamdulillah. Tapi bagi orang tertentu, pada posisi yang bersyukur itu gandengannya sebenarnya khauf, gandengannya sebenarnya takut. Takut kalau diberi kenikmatan itu tidak bisa digunakan sebagai sebuah kenikmatan yang nantinya lalai terhadap bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah. Misalnya begini, kalau kita ngomongin agak nyimpang, sesungguhnya di dunia ini takdir itu nggak ada yang baik dan buruk. Kalau kita mau narik secara rumpun namanya takdir, itu nggak ada takdir baik, nggak ada takdir buruk. Allah menciptakan takdir itu ya takdir aja gitu. Baik buruk itu persepsi kita, nggak ada. Misal gini contoh, orang ada 3 hal yang mungkin yang agak ribet dibahas itu ya. Jodoh, mati, rezeki. Misalnya kita tarik mana ini? Jodoh misalnya, atau mati, atau nanti mungkin bisa 3-tiganya. Kalau rangka 3-tiganya ini sampai subuh nggak selesai. Misalnya jodoh misalnya. Ketika dia nikah, takdirku adalah aku bertemu denganmu. Berjalan ini. Tiba-tiba yang laki-laki ini senang sama orang lain, lalu dipisah. Oh Allah kok menciptakan aku pisah sama istriku. Istrinya begitu. Allah menakdirkan kita ini dunia gak baik karena pisah. Sebenarnya gak ada baik buruknya. Baik buruk itu persepsinya orang. Allah menjodohkan orang itu ya sudah, si A dapat si B, selesai. Tetapi soal nanti pisah dan itu kan bukan Allah lagi yang ikut-ikut gitu. Itu sudah sifat manusia. Misalnya, ini tambah tua, tambah elek. Boleh senang, belum orang. Misalnya, ini tambah tua, tambah cerewet. Boleh senang setengah nom. Nah, itu kalau jadi perceraian, satu sisi dia agak buruk, tapi satu sisi kan enggak. Ternyata yang buat tua itu dipegang, dapat nom. Berarti kan tidak buruk sebetulnya.
Yang buruk kan yang tuwek. Wah, ternyata oleh sing enom. Nah, itu kan persepsinya sing tuwek. Nah, ya apa saya ini golek podo tuwek? Dibuka oleh podo tuwek. Lah iya podo tuwek, koyo doyan. Gitu kan? Ya tetap aja persepsi lagi. Maka dari itu susah gitu. Jadi manusia itu betapa susah gitu. Karena persepsinya keluar. Satu, misalnya tentang rezeki. Sama-sama berpacu, sama-sama punya keinginan. Misalnya satu buka warung bakso, depannya juga warung bakso. Tiba-tiba yang depan laku, yang sini enggak. Orang kan berpersepsi, lah yang pangeran ini nakdir kok tutup bakso ini kok gak payu. Berarti pangeran itu senang nih gak payu. Sebenarnya gak ada hubungannya. Mungkin kita bisa lihat, oh sing bakso kono masih susah guyu, masih diutangi mesem, masih gak bayar lego. Ramenya itu karena kebaikan dia. Lah yang gak laku diutangi gak oleh, jalur tambah murid-murid merenggut, itu gak laku. Berarti kan takdir untuk berjualan bakso itu nggak ada hubungannya dengan laris enggak. Ternyata yang laris sekarang yang kelebihan, yang laris seneng, yang gak laris kan gak seneng. Seolah-olah menjustifikasi pengeran gak adil. Gimana ada adilnya? Gitu kan? Nah sekarang kalau misalnya mati, lah iya kalau suki kok mati eman. Sebetulnya tidak eman. Gara-gara wong suki mati, anaknya oleh warisan. Ya berarti kan satu sisi tetap ada baiknya. Karena itu jangan sampai menjadi orang yang beriman menghayati yang namanya barokah itu. Kita jangan sampai putus asa dan menuduh Tuhan tidak adil. Karena proses setan yang paling besar itu berhasil menggoda manusia itu satu kali putus asa. Makanya jangan sampai malah tayasu. Walanya hilang, tayasunya ada. Nah karena itu kita nggak boleh putus asa apapun yang terjadi. Ini COVID, moga-moga segera berlalu. Nah kalau ini yang menciptakan Tuhan, Tuhan menghendaki ini ada. Lalu kita seolah perintah Tuhan ya. Ya Allah, moga-moga senang marayakan. Loh, hari ini sapa? Kok ngomong pangeran marekno lho? Nah kayaknya kita terima aja gitu. Ya Allah, mugi-mugi ini yang bermanfaat dan berkah. Itu Tuhan suka. Loh, gara-gara ada ini warung saja tidak laku. Itu berangkatnya kan akhirnya jadi, kalau turut itu kan jadi iri. Satu sisi dia rezekinya itu mampet karena pandemi, tapi satu sisi orang jualan masker kan laku. Oh berarti kan dada baik dan buruk itu kan persepsi kita. Nah harus hebatnya kita itu apa? Ya harus berkreativitas, kreatif nih supaya nyambut gaya supaya dengan kita nyambut gaya oleh bayaran miroai dinikmati gak ngersuluh, itu namanya berkah. Kayak misalnya nggak tahu nanti di bawah ada makanan ini semua nanti ikut makan, jangan khawatir Pak. Nah ini nanti setelah selesai pengajian, setelah saya ngomong-ngomongan ini, setelah beata, sampai kan turun, sampai kan dikasih makan. Yang punya rumah kan sudah ngitung jamannya ini berapa ya? Jamannya katakan berapa ya? Kira-kira berapa ini? 35. 35 pedus. Terus lima lah pedus kan? Udah mau terus lima itu pedus. Terus lima lewat pedus ini ya. Iya kan? 35 kan baik. Nah misalnya kita udah ngitung gitu, 35 orang tak belikan kambing, terus turun kita makan. Ternyata asumsi untuk 35 orang kan nggak habis nanti 35. Karena apa? Orang tepos siro. Memang kayak kunjung kauman. Tapi berkah bukan di situ. Makan sedikit itu punya rasa kenyang. Karena apa? Wong torekot kalau makan akeh-akeh. Orang torekot tidak boleh makan banyak-banyak. Harus mencegah makanan itu tidak boleh banyak. Semakin banyak makan itu semakin banyak malas. Semakin banyak makan semakin banyak punya kemauan. Semakin banyak makan semakin banyak mikir. Artinya semakin kita memberikan minyak, nafsu kita itu semakin naik. Maka dari itu makan nggak boleh banyak. Kalau di rumah
Gratis di sini habis kan? Karena itu bagian dari anadofatu iman harus dibersihkan itu nanti. Biar tuan rumahnya nggak repot-repot. Kalau tuh piringnya bawa pulang. Kalau ternyata ada pakai piring, pakai kertas. Nah, kalau pengen berkah itu mewujud dalam arti betapa ada namanya khilmun. Khilmun itu toto kromo, kesopanan, tepos liro. Coba nanti misalnya sampai makan, terus yang punya rumah nungguin. Ayo mau, tapi ditungguin. Itu kan tidak mungkin habis. Ketika pulang gimana? Berkah ya? Iya berkah karena ditungguin. Nah, itu berkah yang direkayasa. Nggak apa-apa, boleh. Kalau dilepas kita yakin. Pokoknya saya pengenan. Itu bisa jadi. Makanya kiai-kiai dulu itu masak berapapun, dimakan siapapun, berapapun jumlahnya, itu tidak pernah berkurang. Bukan soal itu karena punya karomah, tapi karena apa? Ya karena tadi itu. Jadi kepengenan itu dikai rosok, woteng ini kayak semangat akeh. Nah, karena itu kalau makannya banyak itu kan cenderung nafsunya besar. Karena nafsu besar itu kalau kita tidak bisa mengendalikan bahaya. Karena nafsu itu tidak boleh dibunuh. Nafsu itu tetap utuh. Pakai ini yo bejat. Ya, kita punya nafsu itu tidak boleh dibunuh. Artinya begini, punya keinginan jelek itu tidak bisa dihilangi. Bisa hilangnya apa? Dinaiki niat yang baik. Misal begini, caranya sholat khusyuk itu bagaimana? Ya standar aja lah. Berdiri, niat, takbir, kemudian ini wajah tuh dan seterusnya. Syarat orang bisa khusyuk itu bagi yang pemula itu kan pandangannya tidak boleh jauh dari tempat sujud dan makruh mendelik, makruh merem. Standar, nggak boleh mendelik, nggak boleh merem. Kita lihat pandangan sujud itu. Allahu Akbar, ini wajah saya. Nah, ini kalau kita istiqomahkan dengan cara seperti itu betapa kita bisa khusyuk. Coba itu nanti sama bawah, jalan-jalan ke Kuta gitu. Nggak usah nggak usah tolong di keluar, mbak ketemu dia. Gue ketemu sing lower, gue ketemu sing tuwek, tapi itu kan nggak bisa kita hindari. Kita akan ketemu dengan sesuatu yang kita sudah berusaha untuk sujud, karena kita pengen khusyuk. Nah, karena itu kalau sudah ketemu seperti itu gimana? Ya peripat kudu dibasuh dengan air wudu yang sempurna. Pokoknya tadi saya coba cerita. Bagi orang-orang tertentu itu kalau wudu tidak boleh merem, harus mulai. Karena apa? Agar tohir sifat ainil mak, sifat air kesucian itu bisa masuk di kelopak, sehingga ini bisa terhapus dari dosa. Tapi yang merem tidak bisa masuk. Karena itu kalau wudu harus bisa pakai keran. Itu nih isu pribadi. Gak boleh tertutup. Lebih kalau sholat junub, mandi junub, itu harus terbuka. Nah ini kecil ya, tapi kita harus belajar yang kecil-kecil. Gak usah wudhu, gak apa-apa, gak batal. Ya gak batal ya. Tanpa wudhu tanya tuh istri, kalau ikut awalnya mau. Tapi kalau Safi kan gak mau. Pokoknya segitu aturannya. Lipat betul berbalik. Basuh juga begitu. Kalau di keran, kita pengen tangan kita bersih dan suci, itu tidak boleh dari sikut ke ujung jari, tapi dari jari ke bawah. Ini ciri-ciri aja, belajarnya ciri-ciri dulu. Ini biar kita pahami gitu. Artinya, dua timur itu rokatnya kalau tasbih, wudunya gak endos. Nggak ada gunanya bikin tasbih. Artinya memberatkan saya. Suatu ketika kalau saya digiring anggone akhirat terus, ya pokoknya diurui beatan, diurui wiritan, wudu gak endos. Ini kalau angel dispensasi. Ya Allah, dispensasi ya Allah. Kalau satu tidak apa-apa. Makanya status ini kita sampaikan. Mereka wudu, mandi besar juga begitu. Mandi besar pun itu cara dodoknya. Kanjeng Nabi itu harus ada dodoknya. Setelah senggama 15 menit, 15-30 menit, sebaiknya langsung mandi. Aduh, mau yopor di 100. Karena kalau kita sudah tidak mandi, tidur itu kenapa para orang alim awal itu paling wedi turu. Soalnya kayak sekali bablas.
Makanya syaratnya tidur itu ada 42. Boleh terlalu lamanya. Satu apa? Bapak Ibu tahu. Caranya turu itu rukunnya syaratnya apa? Satu, wudu. Terus apa lagi? Menghadap kiblat. Terus apa? Miring ke kanan. Terus apa? Kenapa? Oh, kata Quran. Kata Quran kan ada beberapa versi ya. Kalau kita itu pengen ikut Sayyidina Ali, kulhu 3 kali kan sudah hatam itu. Ya, oke, kulhu. Apalagi? Ini masih kurang berapa ya? Masih kurang 36. Coba. Berapa kali? Baca Al-Mulk. Al-Mulk. Oke. Berapa kali? 5. Selawat 6. Sholat witir. Sholat witir, nggih, betul apa? Itu. Doakan saudara muslim. 8. Berapa kali? Sebenarnya lu Musa. Betul apa? Saya nek dia aku gak ngaji yo. Napa kali? Kamu ngomong. Napa? Apa yang saya lakukan sekarang kan cuma bisa petani gitu. Gak usah takut salah, biasa mau salah itu. Setan ini menempel nang sampean iki. Oh cuma ngomong salah isi tuh. Terus ngomong ae, kok coba terbanter. Banter salah. Enggak ada. Bapak ngomong itu terlambat ya. Napa kali? Sahadat. Napa? Sahadat. Sahadat nggih. 9. Napa kali? Tawasul 10. Istighfar 11. Baca tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Bersihkan tempat tidur. Itu bersihkan tempat tidur harus pakai sapu lidi. Nah, ini Rasulullah, bukan dikepas tuh ya. Itu pakai sapu lidi. Dikepas 3 kali. Ya. Atau kalau enggak kakinya itu yang bersih kaki. Ya, 11, 12. Jadi apa kalau tidur itu begini kan. Karena virus yang nempel itu tidak bisa dibersihkan dengan vacuum cleaner. Pakai sapu tebal. Kalau udah dipopaknya ke rumah buat bersihkan tempat tidur. 13. Pun. Kemana mau belakang tadi kok? Baca tasbih. Oke, tidak ada yang mau tasbih, takbir, tahmid pun. 17. Ayat kursi 19. Itu kurang 10. Tahu kali? Selawat. Mau tuh selawat. Loh. Baca surat misalnya, ini bentuk tuntas ya, tapi kapan-kapan nanti berikan catatannya lah, biar kalau mungkin saya nanti karena nggak selesai itu ya, nanti saya berikan catatan. Misalnya kalau kita tidur itu melumah, oke, melumah, itu kaki kan nggak boleh bersilang. Jadi turun melumah ini betul oleh sikilnya tadi. Oke, ngebet ndoki dewi. Makro buat nasab. Kalau miring kanan, itu tangan ini kudu nempel dengan ini pipi. Maca surat Al-Baqarah, maca surat Waqiah. Kalau mau naik kanjeng Nabi, menunggu ampun ya. Gimana mau ngatamin Quran? Tak dulu. Ya tuh ya, ambil aja Al-Baqarah dan apa besok misalnya seterusnya saya Al-Baqarah misalnya dimulai dari Alif Lam Mim, terus begitu saya mulu berhenti besok 1 juz lagi, mau semuanya baik, tulis wasiat, tulis wasiat terus seterusnya. Bagi mau itu ada tambahan nih, makruh katoan, bagi perempuan. Jadi perempuan ini turun bewanan itu makruh katoan. Loh ini setuju sama ini. Saya kan dari setuju sama ini turun katoan. Toplo katoan makruh dari kanjeng Nabi. Lalapor. Artiku sih lo. Enggak apa-apa boleh waktu itu mesti balik tuh. Nah, makanya kalau kita ngubungin tentang bahwa Anisau harus aku panas itu, bojomu itu koyo sawah. Tekan ono kapan kon pengin maju. Lah saya kira dipacu terus ono sing mati.
Kan tidak bisa, karena laki-laki itu bentuk sahabat pada kayak perempuan. Perempuan itu kalau sahabat itu kayak seteliko, cetek panasnya suwe. Ini lewat itu. Lewat anak juga sekali gitu. Tak nyumur. Nggak tahu kalau orang sini ya. Kalau orang mana sama. Oh sama gitu. Coba artinya sekarang putri saya itu ya. Kalau sedih ya kalau kita itu nanti kalau kita mau ngaji terus ini mau jadi buat pengen jadi kan bebas kan ya. Artinya nanti tapi jadi kan buat oh ini kan gitu. Jadi orangnya kayak sekali itu. Jadi saat ini kalau cetek kudu muru. Itu nek baik kan ya pasti kok. Cetek panas iso. Anget, panas, cetek mati, wis panas mati. Nah, baru kita mau nih. Makanya berat karena kita ranking kalau kita ini suka pada sesuatu mulai dari yang paling dasar itu ya Allah dari sisi nyambut gawe, terus di rumah, di motor, di pesawat, di perhiasan, di pakaian, di nyandang, seret, mentok itu yang paling ujung dengan hobi pesawat di Indonesia. Yang paling berat dihadapi laki-laki itu senang terhadap sahabat lawan jenis. Itu tidak bisa itu dihindari. Makanya pangeran itu memiliki peluang kita boleh empat. Karena pangeran itu pintar, profesional. Pengalaman dari Nabi Adam dulu cuma satu di surga itu rayu kayak ngono, hal yang dituruti buat bumi. Coba biar Nabi Adam duwe Hawa lu. Oh jadi jupuk Nabi Adam kan enggak manut menemen. Coba sing situ ngomong, ojo lah mas, ojo melok buat misalnya. Wah, mangan ibu ojo, tidak keluarga ibu. Karena itu nanti di surga itu disediakan sampai uang. Motor rekod, namanya temenan, lakon ini jadi orang takwa itu disediakan 100 orang. Tidak dari 100 orang dan tidak ada cemburu. Nah sekarang rasanya kan sampai jadi 100 kan nggak masalah. Oh situ aja cemburu nih nggak karuan. Kadang-kadang cemburu, waduh, meter api orang 40 tahun cemburu sebisa, elek kabeh wis 40 tahun. Karena belajar 40 tahun. Sama betul bocah mobil hilang yang 40 tahun. Itu perempuan kelemahannya. Pun iki ngomong kayak gak dendeng. Saya naik lagi aja sepintas pun bicaranya dulu caranya dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalau saya ingin mencolotkan nomor 10. Katanya malaikat Jibril, tugas saya nomor 10 adalah ya fa'al iman. Aku bahkan cukup iman untuk anti dunia terhadap kepercayaannya pada kenikmatan kepada Allah khususnya. Nah saat ini hubungannya dengan beriman. Beriman itu kan gampil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi wong mukmin itu kan apa-apa dasarnya harus juga kudu percaya ambek sing jenenge bil ghaib. Ghaib itu apa? Ini dah ghaib itu nerang nuruh gitu. Nerang nuruh kayak kemarin itu muter kayak pagi itu gak tentek nanti. Harus kayak tutur titular ini. Ada episode 1, 2, 3 drakor lah kalau sekarang Korea panjang ceritanya kalau kita membicarakan tentang yang namanya itu. Maka itu pun kelompok mau orang beriman itu satu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wong beriman itu hatinya tenang. Salah satu ukuran hatinya tenang. Nikmat menghadapi apa-apa. Maka dari itu sahabat Al-Abror bin Alwi itu diceritakan Ibnu Qayyim ya, itu diceritakan Kanjeng Nabi itu suatu ketika menceritakan prosesnya orang mau mati ini, orang yang beriman. Nah, kalau orang itu mau meninggal, itu kita tuh diberi kesempatan ya. Artinya kalau kita ngomong sekian detik itu untuk urusan waktu itu bagi Allah itu bisa saja berlama-lama. Satu hari misalnya kalau Dajjal ukurannya nanti kembali ke bumi itu satu hari kan 1 tahun. Kembali selama 40 hari. Berarti kan 40 tahun nanti Dajjal kembali ke bumi. Nah, orang kalau mau mati, bisa sama naik motor, naik mobil, di tempat tidur, di kamar mandi, dimanapun lah. Gitu.
itu akan didatangi dengan malaikat Israel. Itu nunggu sebetulnya di sebelah ini malaikat tunggu. Kalau mereka mau meninggal itu ditanya, wahai kamu orang baik, orang beriman, sebentar lagi kamu mati. Oh iya, ya sudah, siap-siap kamu. Badannya bisa jalan tapi ruhnya pun dipendam. Jadi bisa gerak tapi ruhnya itu diangkat sama malaikat itu. Ruh itu diangkat. Makanya ngomong ruh ini jelimet ya. Biasanya anak usah roh lah. Ruh itu diangkat. Itu wangi, itu jernih, itu diambil itu seolah-olah dari mulut itu bening banget, dan baunya itu semerbak seluruh bumi. Itu orang yang beriman. Tarik itu bawa ke atas di langit satu, ditarik. Itu ruhnya siapa? Oh ini Fulan, masya Allah, Fulan ini alis sekali, dan ikhlas, orangnya banyak, naik terus. Pun ini cerita pertanyaan di langit 1, 2, 3, 4, 7 kamar ini ya. Kalau pencelotin mau sampai aja di Lauhul Mahfuz, di tempat ruh kita itu dulu ditiupkan. Lalu birobikum qaul bala sayyidina ditemukan di sana. Dan Allah itu ngomong bener ruh itu. Ya wis malaikat balik no ruh iki nang awake. Tapi baru tarik mana? Wis wae mati. Itu tetap kalau polisi lapor dan begitu turun saya nempel lagi nih bagi orang yang beriman. Pertama kali yang diucap itu pertanyaannya adalah kapan kiamat? Kenapa kau menanyakan itu? Aku siapa? Siapa? Terus dilatih. Marobuka, man nabiuka, man kitabuka, dan seterusnya. Itu semua dijawab. Kalau itu betul, pasti dia pengen cepat kiamat. Kenapa kamu pengen cepat kiamat? Aku pengen segera kumpul dengan murid-muridku. Aku pengen kumpul dengan istriku. Aku pengen kumpul dengan anak-anakku. Aku pengen kumpul dengan orang-orang yang selama ini berkumpul dengan aku yang baik-baik. Ini kuwong sing beriman. Maka itu kalau orang yang beriman dicatat ketika ditarik ke sana dan kembalikan, iku munggah malih niku dicatat begini kita tendur di sana itu ditaruh di kayak apa nih sekarang kalau misalnya server itu namanya orang beriman itu tulisannya ruhnya itu illiyin. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman ditekani malaikat Israel sampai malaikat utusan atau dari langit turun ke bumi itu tekotek terus bingung. Aduh kata mati aku. Ngapa mati? Boleh melarat, aku gak tahu enak, bojo elek, cerewet, kok mati. Dengan ya tiga-tiga kan, mati, membuat lagi supaya menurut rasa-rasa. Terus gak apa-apa, supaya mulai. Kalau sahur mereka ya gak iso nyawin betul gini. Kalau kita pengen masuk surga kan latihannya sekarang gak ada di sana itu pengen latihan lagi. Ya sampai pengen latihan tidur yang 42 itu dilakukan mungkin 38 ya. 38 kali 42. Itu dilatih di gini, terus telat sampean. Belum latihan mati gitu. Terus di suatu pengen latihan, udah ada di sana latihan. Pengen latihan ya di sini. Artinya akhirat itu ya di sini gitu. Kalau sampean pengen masuk ke sana jadi enak harus latih di sini. Udah ada di sana. Pokoknya bangun di akhirat aku tak sembahyang. Udah ada ya. Wis di sore wis prei salawat sih. Udah ada tapi itu di sana itu nanti wis enak dong. Cukup buah kali itu seperti itu saya dulu. Nah ada bujurnya satu sih jamunya apa? Pak Rijal jamu dulai teblak ya. Dan orang muan gak situ khusus ya ngamar. Gak situ beraksi. Ya, nah, itu kan selain. Nah, begitu orang jelek itu diangkat, itu kalau yang baik itu disediakan kafan. Disediakan kafan itu kafannya bagus, wangi itu dia akan jual lagi. Nah, yang kedua itu karena tidak beriman, itu kainnya itu tekok kulitnya badang iwak, badang burung, kayak laras godong yang baunya itu menyengat enak. Kalau orang tidak beriman, itu diangkat itu semua
langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nutup biru malaikat. Sopo iki liwat iki. Iki fulan lho, iki ya sembahyang ya. Tapi nek gak dadi imam gak gelem. Mau iki istighosah iki, iya, tapi nek gak ngarepmu. Iki khususnya, iya khususnya, tapi nek dhek tapi kayak mana gak khususnya. Kasih makan itu yang tuan rumah itu biar khususnya ini semangat. Dan perlu mulai sama. Tidak biasa yang main di tol kayaknya ngomong. Nah, saya gitu ya. Nah, itu tetap itu kan itu. Wanita ini sedekah, gak ini sedekah itu tapi itu loh wong. Kalau gak tahu sedekah, itu kira-kira tahu wong yang wapi. Ceklane tasbih lho, iku pasane ro wong lho makane kok tasbih. Itu tasbih iku, iya digawa tasbih cek ketok wong nek dene tasbih. Makanya susah itu. Susah, melakukan itu susah. Makanya itu zikir siri itu tidak lagi berkorban pada itu. Zikir siri wis mlaku wae seorang beriman yang sudah melakukan latihan zikir dalam hati itu masih lepas, nyumpek motor gak dicekel sendiri itu yang mlaku gitu. Tidak harus menggunakan itu walaupun dengan tasbih itu mungkin pahala ya karena bagian menuntut untuk alat. Jadi kalau misalnya ngomongin tasbih itu alat, berarti kan masuk ya domino kan oleh wiridan template itu. Jedol, astagfirullahaladzim. Nek bala loro, subhanallah jelas. Nek pas bala rolas, subhanallah. Itu boleh latihan. Tapi kekuatan kita itu kan kalah dengan seni kita. Tapi boleh itu kena alat. Wah sampean nek nonton wong kiai kok senengane domino yo. Wah iya kiai kok seneng domino. Iku kiai wong alim gak tau domino. Sing apik sing ndi? Kabeh apik, sing elek sing ngomong. Ya, kalau kita itu misalnya ngomong salah itu soki malah medit. Sing kok lu gak pati medit gak soki. Sing apik sing ndi? Sing apik karo. Nah, kalau misalnya kita tarik agak melenceng gitu. Orang Jumatan wudu, sholat, habis itu selesai. Tapi nggak ngisi kotak amal. Ada sopir taksi, sopir angkot, sopir bis, Jumatan ngoyo, gak Jumatan, tapi ngisi kotak amal. Isi kotak amal itu buat bayar listrik agar listrik bisa berjalan, akhirnya buat ngisi. Berarti berputar kan itu. Listrik itu tidak bisa nyala kalau tidak ada uang dari kotak buat listrik buat wudu. Sing sembahyang gak mlebono duit di kotak. Karena pertanyaan, sing apik sing ndi? Apik kabeh. Sing gak apik, yo kon. Sing ngomong. Karena apa? Belum tentu yang tidak sholat itu. Karena dia musafir, mungkin dia sholatnya zuhur di jamak 22. Nah, untuk kita ini yang bahaya. Nah, orang beriman harus mengendalikan itu. Jadi saat langsung dikatakan karena wong murek bunyi towe kok bocah arek no. Ate nang jero nampak-nampatan. Ya ini gak butuh nih. Lah kok dipangku? Oh ya saya gak butuh nih. Lah kok dirangkul? Mungkin sudah ketemu be. Lah kok diambungi? Ya kan nanti nih saya tidak usah diambungi kok. Lu lah kok diambungi lambe? Oh ini rada ruwet iki. Nek sampe rada ruwet iki. Iki nak wiye ruwet iki. Iki kok ngono ya. Lah kok lambe? Lah kok suwe? Oh mungkin belajar putu. Lu putu kurang ajar ya. Baik tambahan kurang ajarin. Artinya kita tidak boleh lihat apapun yang terjadi itu sebagai orang beriman, jangan sampai kita itu punya tujuan yang jelek. Sudah dilatih aja. Sumpah ya wis. Apa susah ya wis. Jalanin aja gitu, enggak usah karena halo efek seperti itu. Nah, itulah ketika orang beriman dan orang yang akhlaknya bagus itu akan dicatat yang bagus menurut dia. Ini kalau yang jelek dinaikkan itu taruh di sana itu dipulangkan sebentar dalam waktu sepintas itu. Tapi tertulis di sana min sijil. Min sijil itu pesawat di rokok. Dan itu semua dilempari. Begitu kembali ke road nempel. Buat ini gak karuan. Kok tadi mati tak? Waktu itu gak karuan. Makanya banyak orang yang takut meninggal itu karena apa? Karena diputar filmnya seperti itu. Nah bagi kita itu sudah tidak usah takut. Wis ketodok la ilaha illallah Allah. Terus tekono. Oh, kenali. Wong jero ya. Wis gampang wis. Kudu
surga. Nah, masuk surga itu kan gampang, bisa diakali masuk surga itu kan, karena malaikat itu kan nggak punya SOP. Dulu ada santri itu muji kiainya, terangkan bab ikhlas, bab ridho, dan bab orang yang tidak bisa masuk neraka, orang yang masuk neraka karena punya utang. Makanya santrinya utang sama kiainya. Ya utang harta ini berapa? 2 juta ya. Ya, utang. Terus nyari kapan? Terus pokoknya sampai berjani akhirat kau sahur ya. Iya bis. Begitu mau meninggal dia bilang, dia yang meninggal dulu, dia mau mati, dia bilang sama anaknya, nah aku yang mati, gue di kapan, gue selipur dia 2 juta ya. Kalau sekarang anak sebenarnya mati. Nah ketika di akhirat itu dikirim ke neraka karena dia punya utang, nggak bisa masuk surga. Itu bisa nanti ngomong sama malaikat. Malaikat, lalu apa kalau belum rokok? Lah kalau diutang, dan ini lebih dulu 2 juta. Lebih ketemu kiai kulo. Lah kiai mu, sopo? Kiai kulo si Fulan itu. Tunggu cek kiai kulo. Lah kok di surga? Oh tak beri utang sedekah. Itu sama jalan ke surga. Yai, lu ya apa kan? Kiai kulo pada neraka. Lah apa? Gak tahu tentang dengan. Wis aku ikhlas kok. Tapi ini kulo betul ya. Ini kulo salah dengan. Itu begitu disal kan? Malaikatnya bilang kan, ayo lo rokok, betul porong lo bernyawa. Nah, itu bisa diapa? Jadi malaikat itu bisa nanti sama coba akali. Jadi kalau mau agak ngakali malaikat mulai sekarang aja. Jadi bisa diutang soplok itu sudah mati kok nyaman. Iku nek duit kan usaha gitu ya. Di kuburan orang duit usaha. Kapan yuk nama? Deklarasi. Begitu sahur juga dari mulai kurang balik dengan rokok ya saya bergaya. Udah itu nggak apa-apa suruh utang itu karena orang utang itu bagus ya. Begitu bangun tidur ya pasti nyawai orang pun itu kan Allah itu bagus orang utang. Daripada orang yang tidak punya utang, tangi terus apa mari ini itu bahaya. Bahaya men kalau mau ingat sama Tuhan itu harus banyak susah. Harus satu jalan gitu ya. Tahu utang. Tapi kalau utang kan mesti hilang kan. Yakin saya kalau orang utang itu ingat jadi pokoknya si utangi gitu tambah ini tapi si utangi lagi itu ngalah si utang angel itu nafsu seperti itu. Nah kalau itu sudah kalau kita pengen cara tanya sebagai orang beriman itu kita mau pengen masuk dalam golongan ini di antaranya kita mulai di hal kecil dulu. Kalau misalnya nanti diajari sama Mas Romli itu cara nih itu dari situ kuku kedua ini kunek mulai yang tujuh tiga dan ini balik-baliknya atus junub yang mulai oke lalu apa mulai ya gak sah ini junub itu kalau gak sah tuh si junub berarti gak sah sembahyang berarti gak sah sembahyang ini puasa dilakukan ini bisa jadi mau pengen karena yang membedakan orang itu kan dari sucinya sholat itu tidak diterima sama Allah catatannya kalau tidak berangkat dari kesucian kita. Ada itu wudhu itu penting. Orang wudhu sisanya wudhu itu sampai jadi was-was. Tidak apa-apa ya, benar seperti itu. Dia ketak bisa hilang. Woi, jawabannya besok gitu. Ya ada kan orang diketak, masuk kalau tidak ada. Diketaknya orang was-was, orang latah itu pasti kan ngomongin jelek. Karena itu setannya snapback. Tapi bisa disembuhkan. Caranya apa ya? Misalnya mati ya, parah sih. Nah, kayak saya terus ya. Karena di pikiran saya itu banyak itu, saya pengennya itu lutut tapi nggak bisa itu, nggak bisa ngomong saya seperti itu. Karena itu, udah kalau kita pengen bisa menjadi yang baik seperti itu, nah kita mulai dari itu, wudhu, atus gede, dan mengajari sesuatu yang baik karena suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban di dunia ini. Tidak ada yang main-main, semua akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Karena itu jalan pintas ketika ditanya melalui proses gladi bersih mati menurut versinya Ibnu Qayyim itu ya ayyatun nafsul mutmainnah kamu itu jiwa yang tenang ayo sekarang mau aja irji ila rabbiki radhiyallahu anhu fadkhuli ibadati jannati itu ditarik ruh si orang beriman itu dengan bahasa ya ayyatun nafsul mutmainnah nafsunya dibawa ke langit dengan tenang bagus ke atas itu kalau orang beriman. Nah itu kita berangkat dari situ. Nah ketika ditanya yang pertama kali itu adalah sopokon anak pengiranmu sopo pasti pertanyaan itu siapa Tuhan. Nah
Mungkin saya tambah sedikit. Ada pertanyaan di sana itu yang kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan kepintaran, tidak bisa mengandalkan hal-hal yang mungkin dia punya pintar. Karena kepintaran itu bahaya. Kalau cerdas beda dengan pintar. Nah dulu itu sebagai nihaya, sebagai bukasan Fatimah. Kiai Khalil itu punya murid 3. Mungkin pernah sering saya ceritakan. Kiai Khalil, Kiai Hamid Pasuruan itu punya murid 3. Pintar-pintar 3 ini, cerdas-cerdas. Setelah 12 tahun, 3-3-nya ini pulang. Yang 2 teruskan sampai ke Mesir, hebat di sana, pintar ngaji, top. Yang 1 itu boyong, cuman kerjanya jadi imam di musola. Masih ide, atau sandali, imam, mempersiapkan karpet. Pokoknya dia di musola aja ya. Sederhana ini jadi kamu. Dia ingat ketiga-tiganya ini dikasih pesan pada saat boyong. Jangan sampai lali aku. Jangan sampai lali aku. Kamu jangan lupa saya. Itu nasihat yang sangat sederhana. Nah, begitu 3-tiganya meninggal, 1 di antara yang 3 itu pesan sama anaknya. Nah, aku itu akan mati. Dan orang yang beriman itu tahu kalau mau meninggal. Pasti tahu, terasa sama kalau misalnya nanti mau meninggal itu. Misalnya kalau di itu diterangkan tanda-tandanya orang kan kurang 90 hari itu daun sudah mulai turun itu, Israel mulai mengiting itu, biasanya orang yang tidak bisa bedakan antara asar dengan maghrib. Sorenya itu remang-remang itu kurang 90 sama dino mati. Jadi kalau sama nanti besok dicoba jalan-jalan, ya nguasi seringi itu nek sampai kayak sulit lagi sore pokati suruh, berarti sampai 90 sama di lukas mati. Sebagai mana ya delok seringi, jam biru sih ini, cuma lebih bingung gitu. Itu biasanya 90 sama di lukas mati. Ada sing nek biasa masih seringi. Sehingga udah gak mati. Nah, itu pesan nih. Aku juga kayak kawan. Itu malam setelah sholat isya. Nah, aku mati ini atau kapan langsung ya susun Mbak Hamid. Ikut signal itu Mbak Hamid. Oke Pak, subuh meninggal, subuh ditusi, dimandikan, dikapani, disolati, lalu dibawa ke kuburan. Tandanya orang mati itu mati gampang ya. Salah satunya itu masuk kelakuan di dunia ke api, tapi nek mati akeh sing teko, akeh sing ngiring, akeh sing sedih. Itu berarti husnul khotimah. Hebatnya ya apa? Tapi kalau sing mati kalau sing terno sepi, yes, Allah. Tapi tidak ada orang tidak husnul khotimah. Semua orang mati baik. Masuk perampok mati api, masuk tukang zina mati api. Soalnya gak mati dulu itu mungkin ya kuabe di sini. Mungkin gitu kalau kita ambil jalan lintas. Nah, ketika 3-tiganya meninggal, 1 setelah dikafani, setelah disolati, itu anaknya jemput Kiai Hamid. Kiai Hamid ini mau tidak, mau pergi. Begitu assalamualaikum, mau apa Jum? Bapak pulau saya. Anu ya, ikut Kiai. Terus pesan mengenai kenal kita. Ya kemarin ini budal, ya berangkat ya Hamid. Berangkat sudah di kuburan, sudah selesai dikubur. Tinggal nalkin aja. Ini kayak Hamid itu turun dari mobil itu turun, itu cuman yes dodok gitu kan di kuburan. Kalau nalkin kan biasanya jongkok, lumpuh gitu kan. Assalamualaikum ayat. Padahal kan di alam kubur itu kan beda salamnya ya. Kalau kita sekarang ini assalamualaikum, tapi kalau di akhirat itu kan assalamualaikum dimasuk warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayak Hamid itu bilang assalamualaikum ayat. Aku ini kan ilmu. Aku ini tadi mau pergi. Udah mau berangkat. Lalu anakmu nyusul. Wes gini wes. Sudah gini aja. Kalau nanti kamu ditanya, marah bukan? Jawab, ikut Hamid. Marah bukan? Tunggu dia Hamid. Ya, cukup ya. Wes. Dengan ini selesai pulang. Ini jadi perdebatan ini. Ya, betul. Nabi ternyata di dalam kan didengar itu. Kalau awal itu kan di kuburan kan di rumah. Nah,
setelah dia dihisab semua selesai, itu nanti kita itu akan masuk dalam sebuah lembah itu namanya lembah kontoro. Antara akhirat itu ada neraka ke surga, di tengah itu ada lembah namanya kontoro. Itu filterisasi terakhir. Itu yang akan dihisab, yang akan dibersihkan itu bukan soal halal haram, tapi soal kecil-kecil. Misalnya di Usuria orang kiai mulai ke pengajian, seliwit itu cukup akhir itu kecil itu tidak bisa masuk surga. Itu di lembah kontoro difilterin. Selama yang punya pagar belum ketemu darul ikhlas itu tidak bisa masuk surga. Makanya hati-hati. Kalau mau tidak masuk surga karena dikit, lebih baik yang besar. Begitu Bang Anies ini terus, kalau nyolong wedus bisisan. Nah itu di lembah kontoro itu filterisasi terakhir sebelum kita masuk surga. Nah disitulah orang itu selesai semua akan dikirim. Ini baik, ini jelek. Ketika ditanya terakhir lagi itu, marabuka Allah Ta'ala, surga. Marabuka Allah Rabbi, surga. Yang satu ditanya, marabuka pokok tumut ke hamil. Itu malaikatnya ngeluh. Ini gak model SOP, gak cocok ke standar operasional. Ngawuri. Itu di bawah itu kan neraka. Nah disitulah nanti berperan. Di situ berperan nanti itu. Makanya Allahumma ya alim ya hakim ya alam ya khabir. Ya khabir dan ar-raqib di situ berperan. Maha mengetahui al-khabir semua hal, ar-raqibun maha teliti. Itu akan berperan di sana. Dan innallaha yuhibbul muqsit. Al-muqsit di sana itu wewenang Tuhan. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu di sana nanti mau filter lagi. Ketika dua dibawa ke surga, satu dibawa ke neraka, itu diberhentikan sama Allah. Malaikat berhentikan dulu. Kenapa kamu dibawa ke neraka? Kenapa kamu dibawa surga? Kata malaikat, ini pertanyaannya, marabuka, jawabnya Allah Ta'ala. Terus yang satu, marabuka Allah Rabbi. Terus yang satu, marabuka tunggu dia hamil. Kemudian ngeluh malaikat. Capek betul bosan. Bosan kata lagi. Pusing. Malaikat itu bisa pusing. Tidak percaya, banyak cerita tentang malaikat pusing. Begitu kan, terus tiga-tiganya dihadapkan kepada Allah. Lalu ditanya lagi sama Allah. Hei kamu semua, saya pengen tahu satu saja. Kamu tahu saya, kamu tahu Allah dari siapa? Pertama kali kamu mondok, tahu Allah yang ajari siapa? Ya amin. Kamu, ya amin. Kamu pokok turunlah amin. Betapa ya Allah itu tidak suka dengan orang pintar yang berbagai hal itu. Sok gara-gara pintar, akhirnya jadi kebingungan. Makanya aksaru ahlul jannah al-mur. Yang banyak masuk surga itu sederhana pikiran. Ketika sih latihan sekarang lebih, kangelan. Baru bukan, kalau teman kaji beli. Apa itu? Ini khususnya kaji rijal. Terus di situ kita kaji kusna. Kadang di situ gini. Kalau bingung sama malaikat ini, kalau diurut tuh, kaji rumah melok sopo. Ya, gua melok sopo. Misalnya, ke saya misalnya, itu terus mujib. Ini saya tanya, melok mujib. Tapi kalau teman ceritain, waktu ya Rabbi teman. Ya Khol, terus aja turun. Akhirnya kan, iya ya, berarti ya bener melok. Makanya jarang ngelangin ya. Oh, bisa takoni, marah bukan? Lu melok apa Gio? Lu kok tuh bisa? Pantas kayak ini kapan nih gak kayak bote, kayak levis. Jadi takoni, marah bukan? Lu bisa bolak-balik melaku makan di levis. Apa sih di suaraku? Mati gak kayak kapan? Katanya itu kiai. Iya Burhan itu cerita cipnya mati milion anak. Ini kira ada orang mati udah kelakuan elek tapi mau bersuara. Nopo yang udah. Jadi pas mau mati, tengah buka TV gak bawa ini dibungkus sampai gedang godong di gedang. Bisa bungkus. Kalau nggak ada yang tahu dimandikan, nggak ada yang ngurunin. Tepaan memang orang itu lagi pacek di kampung itu, akhirnya ditanam itu sama daun pisang. Terus begitu mati jebret ditambah marah bukan gak dijawab. Bukan itu sopo lontong Pak. Akhirnya malaikat itu telepon suaraku gara-gara apa? Sama itu gak ngeken kapan.
takon. Kon niku sapa? Karo buka. Kon niku sapa? Kula saya seneng soal. Kenapa? Lontong. Ternyata buku saya karena dari orang bisa. Itu tidak apa-apa kalau sampai misalnya suatu ketika ditakdirkan seperti itu nanti semua itu prosesnya itu kan memang seperti itu. Makanya di Torekat itu jalan pintas itu. Siapapun yang belajar kembali kepada ingat pada Allah dengan melafalkan Allah, ya, zikir dengan Allah yang jahri maupun yang sirri itu dilatih terus itu kalau kita mau ekstrim. Tapi agak bahaya kalau nggak dipahami. Makanya saya tadi mengurutkan belajarlah wudhu yang baik seterusnya. Akan tidak ekstrim. Karena ekstrimnya begini. Kalau semua makhluk itu ciptaan Allah, anggap aja neraka itu makhluk. Walaupun jadi perdebatan. Surga itu makhluk, ya, semua makhluk. Terus neraka ciptaan Allah. Sampai nanti ditanya, mana bukan Allah? Selesai semua gampangnya. Walaupun nanti berhubungannya, mungkin kita rombongan. Itu rombongannya Jamu Takwa, rombongannya Surya Jaya, ada rombongannya. Itu begitu nanti itu di sana itu rombongan dipilah-pilah disaring-saring lagi gitu. Itu pada posisi yang paling akhir ya. Kalau ada jeleknya, gimana orang kok? Tapi saya tadi sebaiknya atau bolong-bolong. Ya wes, lapor rokok. Andai, laulah, walaupun laulah itu menurut saya bicara ini nggak boleh. Kita berbicara andai itu nggak boleh. Yakin aja gitu. Andai saya kemarin tidak dibalik, mungkin tidak begini. Lalu kok kena balik? Gitu, nggak boleh kita laulah. Andai saya dapat engkau, hidup gue enak, tidak boleh. Ya sekolah itu nikmatan. Kita berbicara andai aja. Laulan intisal. Ternyata ada orang yang ahli riwayat Torekot yang tersembunyi siri dalam hatinya. Itu dimasukkan ke neraka. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau orang senang Al-Mulk gitu, baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzii biyadihi mulku wa lahu syai'un qadir. Itu begitu mau dimasukkan neraka itu surat Al-Baqarah itu protes. Surat Al-Mulk itu protes. Neraka mau dibawa kemana badan ini, roh ini? Ke neraka. Kamu buatan siapa ya? Oh ya buat aku Allah. Aku itu di jasadku ada tulisan Allah. Wah kita akan ngobong aku. Mau didodokin aku kiranya Allah. Nah ekstrimnya di situ. Makanya ketika itu dibuat oleh orang-orang yang pemahamannya itu syariatnya tidak apa-apa, bahayanya. Wis pokoknya berat-berat kalau usah sholat wis, kalau usah poso. Lapo wis pokoknya datang bebek no. Karena apa? Karena neraka tak mungkin berani nyiksa. Fakta kalau kita tidak bicara Allah, yakin itu pasti neraka tidak akan berani ngomong orang yang dalam hatinya ada tulisan Allah. Tetapi kembali lagi, yo cok teman-teman gaya abotnya diri kita yang dipasrahkan pada Allah. Walaupun itu sangat kecil, tapi kita tetap wilayah ikhtiar. Ikhtiar sakuati wis. Sholat terus jam 12 enggak, sholat jam setengah 3 juga boleh. Oh itu udah baik itu, yang baik itu yang enggak sholat. Sholat mau jam berapa bagus saja. Sholat itu mau subuh jam 7 enggak apa-apa sekali-kali, asalkan tiap hari. Mana ada di sini semua kumpul, mulai kecil sampai sekarang yang enggak pernah kodok. Pasti pernah kodok. Dan enggak usah tahu kodok bisa ngebut rokok. Itu setan itu. Nggak usah mosok pisannya jadi gila. Terus mana ya sholat mari lah, mari stobat mari. Ya delok wong wedok bisa ngangkuter diwuduri kan mari. Tapi kuat-kuatan itu. Wudu delok. Pas turun wudu delok ya tetap aja kita harus yakin itu. Kalau Allah pola seperti kita. Karena itu ini udah poin saya kalau ngomong nggak pakai mic mungkin kesel ya, makanya saya pakai mic. Makanya orang-orang mic itu bid'ah. Ya karena zaman Nabi tidak ada mic gitu. Nah kalau kita ngomong begitu susah. Saya duduk di sini juga bid'ah ya. Ini buatan Cina ini. Ya susah. Jangan semua juga menggunakan bid'ah. Karena apa? Tasbih ada dengan Cina, HP itu nggak ada yang buatan Saudi. Nah itu dulu mic ini dibid'ahkan tahun 40 sekian di Mekah, nggak boleh mic.
Makanya di Masjidil Haram itu desain tidak ada mic. Ketika salah satu syekh gurunya Imam Nawawi datang dari Mesir itu ke Mekah, itu Wahabi memutuskan nggak boleh ada mic karena bid'ah. Begitu datang ke Madinah, ada salah satu pengurus masjid besar Madinah saat itu lagi ngajar ngaji. Lalu setelah selesai, biasa di sana kan, tapi ada muskilat apa, ada pertanyaan ya. Oh no, itu enggak. Nopo di masjid Mekah dan Madinah itu tidak boleh ada speaker. Oh itu bid'ah. Oh, berarti jenengan yang kenal sambulan ngaji. Nopo karena tentang kocomoto. Kocomoto itu juga bid'ah. Kenapa begitu? Karena memperjelas tulisan. Kaki Nabi tidak menggunakan kacamata. Berarti sama tidak boleh. Kenapa begitu? Ini memperjelas suara sampai memperjelas tulisan. Berarti kalau sampai bilang bid'ah, kacamata juga bid'ah. Maka sejak itu diputuskan Madinah dengan Masjidil Haram ada speaker. Jadi kita Pak Dul itu dulu muridnya bawa yang di bawah itu termasuk membawa cerita itu. Apa yang tidak boleh? Boleh katanya. Malah yang bagus. Tapi kan bukan buatan Saudi. Tidak apa-apa. Asalkan bisa beli. Yang repot yang tidak buatan Saudi tidak bisa beli. Nah nyuri itu bid'ah. Gampangnya gitu ya. Nah kalau itu kita jangan sedikit. Oh bid'ah. Stasiun itu bahaya. Nah kalau itu mereka tuh apa sih? Kesulitan hijau menemukan. Sing lapo ya. Aku lapo ngurus. Kalau ada pertanyaan itu ngapain kita diurus? Mau saya nggak ngurus kamu gitu. Nah, itu udah anggap aja kita belajar sabar ya. Kalau kita ya Allah, Engkau beri aku kesabaran ya Allah. Doa itu akan diuji sama Allah dikasih musibah. Akan tahu doa kita itu kualitasnya kayak apa. Ya Allah, mungkin kesabaran sabar Gusti. Ya, kayak musibah. Tak kayak Covid loh. Soalnya pun kabel itu mau jalur sabar. Nah saya kita kayak sabar. Oh ternyata gak sabar. Nah itu usia kita. Karena nah itu sudah sakit akhirnya. Foto sih dengan Gusti. Salah sih. Katanya Pak Bicar dulu pertama kali bawa doa itu turja usah. Apa itu sih? Atur saja urusan saya. Itu katanya doa orang Lombok gitu. Allahumma turja unsa, Allahumma ya Allah turja itu atur saja unsa itu urusan saya. Oh jadi apik juga gitu ya. Kayak bahasa Arab gitu kan ya. Ya orang. Langsung dikotor semuanya. Iya kayak orang kepala depak di Surabaya itu sakit, stroke, terus dikasih doa sama namanya Abdul Fuad itu juara Quran tahun 78. Tinggi remaja di Palembang boleh jadi tarik itu jadi pegawai depak terus kepala depaknya itu sakit di rumah sakit. Aku boleh tunggu doa oke kabel sama dengan mau toko Mesir toko Kairo top kan tapi kayaknya dikasih doa ya sama dengan aku mau coba tinggi Allahumma kullu musuh qadir talidiku dapatkan kok benar ya sembuh. Setelah sembuh itu dia penasaran, tanya sama Romrawi, dokternya dari Mesir. Pak Romrawi, ini ada doa seperti ini. Ini bahasa apa? Dia, oh ini kayak bahasa Suryani ini, saya nggak seberapa ngerti. Wah penasaran, ternyata bisa sembuh. Terus ditanya sama orang kepala depak Jatim, ke Pak Fuad itu, apa Fuad namanya, udah almarhum. Pak, saat teman itu gue apa sih artinya? Oh, apa? Allahumma kullu musuh wal qadir talib. Allahumma kullu musuh rakul kullu ngomong susu. Wal qadirat suaya nanti peloro. Oh, dihikum ya gune nang tikum katanya. Oh, ternyata itu bisa sembuh. Jangan ngomong ngapalin biar itu. Allahumma kullu musuh wal qadir talib dihikum. Dia ngomong moco yang sekarang. Allahumma kullu musuh wal qadir itu di bahasa nasional itu bahasa Arab gitu. Gak apa-apa panggilannya yang kasih kesembuhan
Makanya itu sembuh itu ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sudah sampai pada jam 22 kurang 7 menit jam 23. Kalau di Jombang di Malang sekarang masih jam 10, di sini sudah mau jam 11 gitu. Jam 11 masih jam 11. Nah itu saya tidak bisa mungkin tiap waktu dengan semua tentang bagaimana caranya agar ini menjadi sebuah kebaikan ya yang terus-menerus. Barangkali dia bisa tanya sama Mas Romli atau sama siapa itu tanya. Ya kayak tadi itu kalau misalnya ya apa sih gini dipelajari dari itu, saya cuma bisa membaiat dan itu bagian yang bisa saya lakukan sebagai bypass. Urusan selanjutnya tentang sesuatu yang misalnya hubungannya dengan bab tohir wudhu atus gede gitu hasilnya nanti bisa belajar sama Mas Haji Romli. Karena itu yang bisa saya sampaikan di malam Senin ini. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan bagi yang